Yang ketujuh, Nabi dan malaikat dijauhi dari dosa. Menurut Al-Quran, ada dua golongan yang dijauhkan dari perbuatan dosa. Yang pertama, para nabi dan malaikat. Yang pertama, para nabi. Mereka dijauhkan dari perbuatan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya. Wahai Yahya, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia bukan orang yang sombong dan bukan pula orang yang durhaka. Maryam 12-14. Yang kedua, para malaikat. Mereka tidak pernah berbuat maksiat apalagi membantah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghaladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim 6. Yang kedelapan, dosa kecil namun mengandung dosa besar. Ada beberapa dosa kecil namun mengandung dosa besar. Yang pertama, bermusuhan dalam surah Fussilat 34. Yang kedua, berprasangka buruk Al-Hujurat 12. Yang ketiga, memata-matai Al-Hujurat 11. Yang keempat, ghibah atau mencari-cari kesalahan Al-Hujurat 11. Yang kelima, mencela diri sendiri Al-Hujurat 11. Yang keenam, mengolok-olok suatu kelompok dengan kelompok lain Al-Hujurat 11. Yang ketujuh, mengolok-olok kaum perempuan dengan perempuan lain Al-Hujurat 11. Yang kedelapan, memanggil dengan gelar-gelar yang buruk Al-Hujurat 11. Yang kesembilan, dosa besar yang diberi ancaman. Di antaranya yang pertama, mengumpat, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela Al-Humazah 1. Yang kedua, marah, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Yang ketiga, berbohong dan dusta, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta Al-Hajj 30. Yang keempat, menyalahi janji, lain ucapan lain perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Yang kelima, menyalahi sumpah. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tauqidiha. Dan tepatilah janji dengan Allah
apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Yang keenam, menyalahi nadar. Aw nazartum min nadarin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Al-Baqarah 270. Yang ketujuh, menyebarkan perkataan bohong. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Al-Hujurat 6. Yang kedelapan, memfitnah. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'am faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. An-Nisa 112. Yang kesembilan, khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui. Al-Anfal 27. Yang ke-10, ingkar nikmat. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. An-Nahl 53. Yang ke-11, iri hati. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. An-Nisa 32. Yang ke-12, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Falaq 5. Yang ke-13, bermewah-mewahan. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikanmu. At-Takasur 1. Yang ke-14, mubadzir. Wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Al-Isra 26. Yang ke-15, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf 31. Yang ke-16, kikir. Wa kul alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. An-Nisa 37. Penjelasan tentang kikir ini juga terdapat dalam Al-Hadid 23.